Halo guys. Selamat datang di podcast Pos Perkumpulan Orang suka tanya. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama aku Valen. Nama aku Jessica. Nama aku Clara. Pada video kali ini kita mau bahas apa sih? Nah, jadi kali ini tuh kita bakal bahas tentang kearifan lokal. Tapi sebelum itu kearifan lokal tuh apa sih? Nah, jadi bagi yang belum tahu, kearifan lokal itu adalah suatu budaya masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun dan dari satu generasi ke generasi lainnya. Jadi kearifan lokal itu nggak bisa dipisahin dari masyarakat. Oh gitu. Nah, kalau misalnya dari pengertiannya tadi, contohnya kearifan lokal tuh kayak apa ya? Kalau di Jawa Timur sendiri nih, ada Reok Ponorogo, Ludruk, Bersih Desa, sama Tari Remo. Bentar-bentar, tari remo. Kayaknya nggak asing deh. Tari remo tuh yang kayak gimana sih? Nah, daripada kita penasaran, mending langsung tanya aja sama ahlinya. Ya udah, kalau gitu langsung aja kita ketemu ahlinya. Cus. Nah, Sobat Pos. Nah, di sini kita sudah ketemu dengan Bu Mahyuni. Ya, benar ya, Bu? Iya. Yeay. Nah, sebelum kita lanjut ke obrolan selanjutnya nih, sebelumnya kabar Ibu hari ini gimana? Alhamdulillah siang ini masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa, kemudian ya masih semangat lah menjalani hari-hari dan terus tetap semangat kan. Iya, iya. Nah sebelum itu mungkin kita kenalan dulu kali ya gitu siapa. Ya, boleh sih. Jadi, sebelumnya nama saya Clara. Nama saya Jessica. Nama saya Valen. Mungkin Ibu boleh perkenalkan diri ke teman-teman. Nama saya Mahyuni, kebetulan saya adalah salah satu pengajar di Taman Budaya Surabaya di Sanggar Laboratorium Remo. Saya biasa di sana dipanggil Bu Yuyun. Saya masih aktif sebagai pengajar dan masih aktif menyuarakan kesenian tradisi di Kota Surabaya. Nah, jadi kan Ibu ini kalau sekarang kan apa ya istilahnya jadi pengajar guru tari gitu. Tapi selain itu ada kesibukan lain nggak? Kebetulan saya seorang pegawai negeri ya. Saya ngajarnya di sekolah dasar. Kalau pagi kami mengajar kebetulan saya mengajar di sekolah dasar di daerah Pakis, dari SDN Pakis 1. Saya pegawai pemerintah Kota Surabaya. Saya guru sekolah dasar dan kami kalau sore baru mengajar di Sanggar di Taman Budaya. Oh, Ibu sebelumnya udah jadi guru sekolah dasar tuh. Begini, awalnya guru sekolah dasar itu sebenarnya berangkatnya juga dari tari juga gitu ya. Jadi tari juga. Jadi saya dulu itu ngajar tari di berbagai sekolah gitu ya, kebetulan. Kemudian waktu itu ada pendataan pegawai di lingkungan pemerintah kota, kebetulan saya ikut. Kemudian saya mengambil sekolah lagi, ngambil jurusan sekolah dasar. Kemudian nama saya ikut tes dan nama saya katut lah jadi pegawai negeri. Nah, karena berangkatnya dari guru tari ya masih diteruskan lah narinya ya kan, nggak boleh meninggalkan yang menjadi cikal bakalnya kan gitu. Ibu mau jadi guru dasar buat ngajar tari itu kenapa kok mau gitu, Bu? Ya karena memang suka gitu ya, karena memang suka satu. Kedua, kalau nggak ada orang-orang yang peduli, kalau kita nggak menanamkan pada anak-anak generasi muda sekarang tentang kebudayaan daerah kita, takutnya mereka nggak kenal, kemudian nggak cinta ya kan, akhirnya kalau udah nggak kenal, nggak cinta, lupa padahal kesenian tradisi kita itu kaya gitu. Dan yang paling parah adalah ketika kesenian tradisi kita sudah diakui oleh negara lain baru kita teriak-teriak kan, nggak gitu kan, nggak bisa kayak gitu. Sudah banyak kejadiannya, contohnya Reok Ponorogo yang diklaim oleh Malaysia, kemudian batik kita diklaim. Kalau kemudian bukan kita yang mengenalkan pada mereka, siapa lagi kan gitu ya. betul. Nah, untuk ini Ibu sendiri ini, waktu belajar tari remo itu membutuhkan waktu berapa lama ya? Kalau untuk anak-anak ya, ini untuk anak-anak yang belajar tari remo itu tergantung usia mereka. Kalau usia mereka dari anak-anak, dari usia TK, SD, nggak terlalu lama, 3 bulan, 4 bulan mereka sudah bisa.
sudah bisa. Tapi belum mendalami teknik ya, hanya bisa saja. Tapi kalau yang sudah agak dewasa antara kelas 5, kelas 6 sampai SMP dan dewasa itu agak membutuhkan waktu yang panjang. Jadi sekitar ya 5-6 bulan atau 7 bulan lah gitu untuk bisa menarikan tari remo itu dengan kualitas yang bagus. Kalau sekedar aja ya bisa aja sebulan 2 bulan pun bisa, tapi kan bukan kualitas yang diinginkan kan gitu. Ya, benar. Nah, waktu Ibu belajar tari remo ini apa ada kesulitan tersendiri nggak waktu belajar itu? Kalau saya kan mengajar ya. Kalau yang belajar kan mereka ya mungkin. Jadi kalau saya sebagai pengajar itu kesulitannya adalah tari remo itu kan sebenarnya kebetulan memang tari remo itu sebenarnya ada 2. Tari remo putri dan tari remo putra. Nah, kalau tari remo putri itu kan memang gerakannya memang perempuan banget lah. Kalau biasanya yang umum ditarikan itu ada tari remo putra. Nah, tari remo putra itu kan gerak-gerak putra itu gagah satu kan, kemudian tegas gitu kan. Jadi ya kesulitannya membentuk tubuh mereka sesuai dengan apa yang diinginkan itu yang paling sulit adalah itu gitu. Menanamkan karakter itu yang sulit. Gitu. Bu, kan Ibu udah mungkin agak lama ya ngajarnya. Iya. Nah, untuk minat dari anak-anak sekarang ke sanggar tarian ini tuh gimana? Maksudnya lumayan banyak atau masih sedikit? Gini ya, saya ini sebenarnya di dunia pendidikan dan di dunia kesenian ini ada korelasinya banget. Ada hubungannya erat gitu ya. Ketika di sekolah-sekolah, anak-anak itu mengenal diberi eskul ya, namanya eskul ya, ekstrakurikuler. Ada banyak kan, ada tari, ada ini. Nah, ketika dia mengenal eskul di sekolah, kemudian mereka tertarik dan ingin mendalami, akhirnya berangkatlah mereka ke sanggar, kan gitu. Jadi peran serta sekolah-sekolah untuk menanamkan kesenian tradisi itu sangat besar dan korelasinya banyak gitu loh, hubungannya sangat erat. Ketika di sekolah-sekolah eskul itu bergerak dan anak-anak yang memang minat itu akan berangkat ke sanggar untuk belajar lebih dalam kan. Kalau di sekolah kan hanya sepintas-sepintas ya karena mereka hanya terbatas jamnya. Tapi kalau di sanggar kan enggak, mereka bisa belajar semaunya gitu. Jadi alhamdulillah sampai hari ini peminatnya masih sangat membanggakan lah bahwa anak-anak muda sekarang ini masih pengen gitu ya kan, nari tradisi itu masih pengen. Kemudian peran serta pemerintah dan juga lembaga-lembaga di sekitarnya. Contoh misalnya kayak anak-anak SMA gitu ya, yang biasanya pertukaran pelajar, yang dibawa kan harus ada budaya ya kan, budaya yang di setempat yang ditinggal. Nah itu kan minatnya sangat besar gitu kan. Masih alhamdulillah masih sangat besar minat untuk sana. Terus Bu, Ibu ini hanya khusus untuk mengajar tarian remo atau selang-seling ngajar tarian lain? Kalau khusus enggak, cuman biasanya dasar saya berikan remo memang, karena remo itu ikon ya, biasanya sangat dibutuhkan untuk pembukaan acara, untuk ini kan pasti tari remo. Itu kalau untuk sebenarnya kalau tarian lain ya nggak bisa lepas ya, pasti kemudian variasinya adalah tari-tari tradisi yang lain yang diberikan kan gitu, nggak khusus remo aja gitu. Kalau selama Ibu ngajar ini, Ibu udah pernah ngajar tari apa aja? Gini, remo itu memang ikonnya kota Surabaya, tapi sebenarnya remo itu milik Jawa Timur ya, milik Jawa Timur, karena remo itu berbagai gaya itu artinya dari Blitar itu punya remo gitu ya, dari Jombang punya remo, Surabaya juga punya remo gitu kan. Jadi kebetulan karena kami itu di sanggar yang memang menggali remo, itu kami mengenalkan remo dalam berbagai gaya gitu. Tapi juga kami kenalkan tari-tari tradisi yang di Jawa Timur juga lagi booming, lagi ikon gitu, kayak tari gandrung Banyuwangi gitu kan. Kemudian jejer Banyuwangi. Ada tari-tari khas seperti tari-tari hadra dari Gresik, dari Sidoarjo kayak gitu. Jadi masih kami kenalkan. Nah, ibu itu pernah dengar nggak kayak ada berita
ada acara tari remo massal di Surabaya. Ya, kebetulan kemarin itu acaranya pemerintah Kota Surabaya. Kebetulan kami dari dunia pendidikan kan ya pasti tahu lah gitu. Karena di sekolah-sekolah kan digerakkan lewat virtual 1.000 penari remo untuk rekor muri kan. Kemudian sanggar-sanggar diturunkan ke titik-titik spot perjuangan di Kota Surabaya, contohnya Tugu Pahlawan, Jembatan Suramadu itu kan, Jembatan Surabaya, kemudian Jembatan Sawunggaling gitu kan. Itu ada dari sanggar-sanggar, tapi dari sekolah-sekolah kami virtual. Jadi setiap sekolah mengirim lewat Zoom, itu setiap sekolah menampilkan dari sekian banyak sekolah dasar di Surabaya. Nah, kalau untuk itu sendiri tanggapannya gimana tentang diadakannya acara itu? Bagus sebenarnya. Kalau untuk menggali potensi anak bagus banget gitu. Cuman masalahnya kalau acara sebesar itu dan melibatkan sebanyak orang itu ya harus persiapannya yang matang gitu loh. Kalau persiapannya kurang, akhirnya kan kesannya jadi tergesa-gesa, kurang siap, jadi seadanya, kemudian membingungkan juga bagi siswa. Kalau siswa otomatis kaitannya adalah dengan wali murid kan. Nah, wali muridnya kasihan kan nyariin sampur warna merah, nyariin ini, nyariin itu. Nah, kalau saya sih sebenarnya acaranya idenya bagus dan acaranya keren gitu ya. Tapi ya itu tadi, kalau bisa persiapannya yang panjang, nggak cuma seminggu atau 2 minggu. Paling nggak kita punya planning itu yang gitu. Jadi kita benar-benar siap dan hasilnya benar-benar memuaskan. Jadi bisa dibilang tuh yang acara kemarin tuh ini ya persiapannya. Ya, yang kemarin itu memang agak terlalu mendadak gitu loh, karena kala itu karena memang mau meresmikan jembatan Surabaya yang ada di Kenjeran itu kan sebenarnya momennya itu kemudian Pak Wali Kota pengennya rekor muri kan gitu, jadi oke lah gitu, akhirnya ya terlaksana gitu, tapi dengan berbagai kicauan di sana sini, tapi ya itulah nggak masalah lah, udah terlaksana juga. Terus kan untuk acara kemarin nih Sanggar Ibu nih ikut nggak acara ini? Ikut, kebetulan Lab Remo ada di Tugu Pahlawan gitu ya, ada di Tugu Pahlawan, titik spotnya di Tugu Pahlawan. Karena pertimbangannya dekat dari Taman Budaya ke Tugu Pahlawan kan dekat, nggak terlalu jauh. Kemudian di jembatan Surabaya di Kenjeran sana itu juga teman-teman yang sanggarnya memang daerah timur sana, jadi memang didekatkan supaya akomodasinya nggak terlalu sulit. Kayaknya kita ini nggak sih kayak kurang asik, kita udah ngobrol tapi gini kita belum bahas terlalu dalam tari remo itu kayak apa. Ini yang menarik ya, yang menarik, sangat menarik itu sebenarnya itu. Tari remo itu sebenarnya nggak akan lepas dari budaya kearifan lokal yang namanya ludruk. Pernah tahu ludruk? Nah, ludruk itu drama yang berbahasa Surabaya. Kebetulan itu berbahasa Surabaya, berbahasa lokal ya. Karena ludruk di mana-mana, Mojokerto semua punya ludruk. Berawal dari ludruk, kemudian ngeremo itu sebagai pembuka ludruk sebenarnya. Tari remo itu tari pembuka ludruk. Nah, tari pembuka ludruk. Dan waktu zaman dulu, sebelum zaman perjuangan, sebelum Indonesia merdeka, ludruk itu kan remo itu erat dengan kidungan, tahu kidungan? Lagu yang lagu bahasa Jawa yang di depannya ludruk itu lah ya, itu namanya kidungan. Dan kidungan dan remo ini lekat dengan perjuangan. Artinya kidungan-kidungan itu atau nyanyian-nyanyian yang ada di tari remo itu berbau sindiran pada penjajah. Gitu ya. Jadi sebenarnya tari remo itu adalah jiwanya, nyawanya adalah kepahlawanan. Nah, cocok banget dan jadi ikon banget di Kota Surabaya sebagai kota pahlawan. Itu. Jadi sebenarnya tari remo itu adalah nyawanya itu nyawa perjuangan, nyawanya itu nyawa kepahlawanan gitu loh. Jadi makanya mengenalkan tari remo itu nggak mudah, ketika dia sudah menjiwai itu, menarikan tari remo itu sebenarnya membanggakan gitu, membanggakan sekali bagi anak-anak dan bagi kami ya.
Dan kebetulan diabadikan di gedung yang tempat kami berlatih namanya Cak Durasim itu adalah tokoh ludruk yang waktu itu sempat membawakan kidungan ya. Bekupon omahe Doro melok nipon tambah soro. Artinya Bekupon itu adalah rumahnya burung dara itu ya, burung yang diterbangkan itu. Nippon itu kan Jepang. Nah, Nippon itu Jepang. Jadi Bekupon omahe Doro kalau ikut Jepang urip ikut tambah soro. Nah, kala itu dia sempat ditangkap dan kan waktu itu kalau bersuara begitu kan sama penjajah ditangkap kemudian dibawa ya dipenjarakan lah seperti itu. Jadi sebenarnya Remo itu sakral gitulah, asik. Kita itu kalau mau mempelajari budaya daerah itu sebenarnya nyawa-nyawanya adalah nyawa-nyawa perjuangan zaman dahulu. Terus Bu, untuk tari Remo sendiri itu ada alat musik khasnya nggak yang buat dipakai untuk mengiringi? Kalau dipakai untuk mengiringi enggak, kami pakai gamelan secara umum ya. Tarian itu kan mesti menggunakan gamelan ya. Cuman ada kendang itu salah satu gamelan salah satu alat musik yang berada dalam gamelan itu yang dipakai untuk pakem iringan, artinya untuk irama. Nah, untuk irama di dalam tarian itu. Jadi kalau nari Remo ya harus pas dengan kendangnya. Ada yang unik tapi bukan di gamelannya, bukan di aksesoris tari Remo. Jadi aksesoris tari Remo itu ada selendang kan biasanya yang dipakai, ada gongseng. Gongseng itu kelincingan yang dipakai di kaki sebelah kanan. Nah, tapi kelincingan bukan kelincingan kecil-kecil yang kayak kelincingan kayak dipakai biasanya apa ya? Bel itu bukan. Kelintingannya itu dari tembaga besar ya, besar. Kemudian apa namanya? Ditata gitu, ditata itu minimal 10, maksimalnya bisa 20 supaya bunyinya lebih keras. Dan sekarang lebih diset nggak berat, tembaganya lebih ringan ya. Kalau dulu pertama-tama tembaganya memang keras tapi agak berat kan pakai gongseng itu. Nah ini gongseng ini harus pas dengan kendang yang ditabuh oleh penggamel tadi gitu loh. Jadi hitungannya itu harus pas antara gongseng dan kendangnya. Yang unik bukan iringannya, tapi gongsengnya ini gitu. Jadi itu semacam irama untuk dia menari. Jadi harus pas. Gitu. Itu yang sulit. Saya tuh mau tanya, tadi kan Ibu bilang katanya apa Joko punya alat musik. Iya, betul. Pakai Iya, Blitar. Nah, itu kan di beda daerah itu Ya. kira ada gerakan sendiri sama sebenarnya. Kebetulan mungkin dulu awalnya tari Remo itu adalah sama. Cuman kebetulan yang mengembangkan adalah yang di Jombang itu namanya Pak Bolet. Kemudian ngeremonya jadi ngeremo Bolet gitu kan. Yang di Blitar itu namanya Pak siapa, kemudian yang mengembangkan jadi ngeremo ini gitu, ngeremo tembel dan sebagainya. Kalau dalam tari Remo itu ada pakem-pakem yang sudah nggak bisa dirubah. Jadi ada gerak-gerak di dalam tari Remo itu yang nggak bisa dirubah. Seperti tanjak itu kan yang kotak itu loh, kuda-kuda yang gerakan kuda-kuda kaki yang udah kayak silat yang sampai itu kayak tanjak, kayak semacam sabetan, kayak semacam itu nggak bisa dirubah. Tetapi gaya pengembangannya yang berbeda. Kalau Surabaya ciri khasnya apa pengembangannya? Kalau sana model sabetannya kayak apa? Kalau ini model sabetannya kayak apa? Itu aja. Tapi kalau pakemnya sama, pada intinya sama semua. Terus untuk tarian Remo itu ya, siapa tahu kan teman-teman yang di rumah nih juga mau nyoba tari Remo kan? Boleh banget. Untuk tarian Remo tuh ada gerakan yang cukup susah nggak? Yang biasanya anak-anak sanggar tuh pasti susah di bagian itu. Gini, sebenarnya tari Remo itu dasarnya adalah tanjak. Tanjak itu kaki kuda-kuda itu ya, kaki kuda-kuda. Lah, kebetulan yang peminat penari itu kan perempuan semua. Nah tari Remo ini kan
nyawanya nyawa laki-laki kan gitu kan, tarian ini tari laki-laki gitu. Jadi pembiasaan tanjak itu yang kemudian kami utamakan dalam tari remo. Jadi tanjaknya bagus dulu. Kalau tanjaknya udah bagus, untuk gerakan yang lain dia pasti sudah bagus juga kan gitu. Karena nggak asik juga kalau ngeremo yang hanya setengah-setengah kan, jadinya nggak bagus. Kalau kuda-kudanya nggak bagus kan, ya nggak bagus juga gitu. Kayak kalau silat itu kan kuda-kudanya ya harus bagus gitu kan, kayak gitu. Jadi dasarnya itu adalah tanjak itu tadi, dan pengenalan tanjak itu yang memang agak susah karena rata-rata perempuan yang nari kan gitu. Nah, kalau untuk tari remo sendiri ini di zaman sekarang itu lebih dominan ditariin sama perempuan atau laki-laki? Sebenarnya dominan kalau anak penyuka tari itu kan biasanya memang perempuan ya, tapi nggak menutup kemungkinan ada anak laki-laki juga yang interest dan tertarik. Seperti di sanggar saya ini mulai banyak ada anak laki-laki yang belajar gitu ya. Jadi saya itu ada punya sekitar 5-7 murid laki-laki. Itu seneng banget gitu loh, membanggakan banget gitu loh. Kalau ada anak laki-laki yang benar-benar mau nari dan gini loh. Karena kadang-kadang itu di masyarakat itu kemudian timbul seperti ini kadang-kadang. Ojo belajar nari, jangan belajar nari, nanti jadi kewanita-wanitaan kan gitu ya, gayanya kan gitu ya. Padahal sebenarnya enggak juga, gitu loh, enggak juga. Guru-guru saya dulu, teman-teman saya yang lebih senior itu ya laki-laki ya tetap aja jadi laki-laki meskipun jadi penari gitu, nggak harus kemudian jadi berubah jadi perempuan-perempuan juga gitu kan. Tergantung pribadinya masing-masing dan tergantung pergaulannya kan gitu. Akhirnya kan digebiah uya atau disamaratakan oleh orang itu, jangan narilah anak laki-laki nanti jadi kayak perempuan-perempuan kan gitu. Padahal enggak juga, banyak tari laki-laki juga sebenarnya untuk laki-laki kan gitu. Nggak harus seperti itu gitu. Itu yang disayangkan kadang-kadang seperti itu. Nah Bu, saya nih penasaran Bu, untuk pakaian adat remo perempuan tuh ribet nggak sih Bu? Kalau yang perempuan ribet, makanya kami nggak banyak orang mengembangkan tari remo putri ya, karena tari remo putri itu di samping kami juga kebetulan ya mayoritas di tempat kami yang belajar tari remo itu kan muslim gitu ya. Kebetulan tari remo putri itu pakai kemben gitu. Jadi pakai gelung, pakai kemben gitu. Makanya kami lebih mengembangkan tari remo putra karena tari remo putra itu lebih tertutup. Pakai lengan panjang, pakai ter namanya itu, pakai yang kayak apa sih pangkat-pangkat itu loh. Itu kan pakai celana, kemudian pakai selendang. Jadi kami lebih mengembangkan tari remo putra itu karena bajunya juga tertutup gitu kan. Nah, kemudian jadi fleksibel ditarikan oleh siapapun kan gitu. Nah, kan ribet ya Bu ya. Apa nggak ganggu tarinya gitu Bu? Enggak, kalau ganggu tarinya sebenarnya enggak, karena sebenarnya tari remo itu kalau ribet itu karena kalian yang nggak biasa ya, yang nggak biasa pakai dan nggak biasa memakaikan. Jadi sebenarnya tari remo itu juga punya kekhasan atau punya yang dinamakan pakem itu yang harus dipatuhi. Busananya pun juga begitu gitu loh. Jadi mereka nggak nyaman, harus justru bikin mereka nyaman gitu loh kan gitu. Kadang-kadang mereka tuh kan so asal ya, yang nggak tahu tuh kan so asal, mereka belajar nari pakai baju, kadang celananya kebesaran, jadi akhirnya bikin ribet dia nari. Padahal seharusnya kan nggak, semuanya harus pas, jaritnya juga harus di atas lutut supaya kalau mereka buka itu juga nggak sulit kan gitu. Jadi ada yang harus memang pas. Kalau mereka pas dengan pakaiannya, saya rasa nggak ribet juga, nggak membuat mereka semakin sulit bergerak gitu. Ya. Ada lagi? Ada nggak sih selama itu belajar namanya? Oh ini pengalaman yang menarik gitu loh buat Ibu. Kalau pengalaman yang menarik banyak gitu ya, pengalaman menarik banyak karena ternyata di Surabaya ini yang masyarakatnya beragam ini yang belajar nari remo nggak cuman anak-anak aja gitu kan, banyak instansi-instansi, lembaga-lembaga yang mengundang kami untuk mengajari mereka menari remo. Contohnya para dokter, ya kan.
Contohnya para pekerja BUMN itu mereka tuh kalau ada gathering pertemuan antar perusahaan gitu ya, ada banyak yang narik remo lah. Yang unik adalah mengajari mereka di sela-sela kesibukannya mereka, kita harus ngajari mereka dengan dasar-dasar narik itu kadang lucu juga, kadang seneng juga gitu ya. Kalau kendala yang berarti atau pengalaman yang susah nggak dibikin susah, dibikin seneng aja gitu, dibikin lucu aja. Bahkan satu lagi yang membanggakan adalah ternyata tari remo itu dikenal oleh banyak masyarakat dari segala lapisan masyarakat, nggak hanya cuman yang bawah itu, ternyata yang atas juga seneng kan gitu. Jadi mulai dari bapak-bapak aparat, TNI, polisi gitu kan, biasanya kalau pertemuan gathering itu mereka sendiri loh yang nari, jadi bukan mendatangkan penari, bukan, jadi mereka jadi lucu kan kalau ngajari orang tua nari itu kan lucu, tapi asik, jadi pengalaman. Jadi wah, inilah tari itu bisa dipakai dan bisa dipelajari oleh siapapun dan dari kalangan manapun, dari usia berapapun kan gitu. Kok biasanya yang teman-teman yang udah mulai belajar dari tari yang kecil itu biasanya rata-rata usia Kalau tari remo itu biasanya mereka dari TK, TKB itu sudah ada yang sudah mulai belajar kelas 1, rata-rata sekolah dasar. Kalau anak-anak sekolah dasar masih tertarik untuk belajar. Dan itu biasanya mereka sampai besar di sanggar itu sampai besar, sampai akhirnya regenerasi menggantikan kita belajar mengajar. Ya, jadi kalau saya ini di sanggar saya kebetulan ada teman namanya Budini, itu kan udah ada makan asam garam, udah tua lah istilahnya, udah ya meskipun nggak mau tua tapi artinya regenerasi sudah ada. Jadi adik-adik yang anak-anak kita dulu itu sekarang sudah mengajar, kami hanya mengawasi gitu ya. Jadi kami hanya mengawasi, nggak turun langsung kayak dulu, enggak gitu kan. Kalau sekarang kami punya pelatih yang lebih muda, lebih junior, lebih semangat, lebih kreatif ya kan. Itu yang diharapkan kami kan seperti itu, regenerasi ke bawah ya, biar nggak punah ya kan. Terus juga Bu, Ibu kan ngajar di SD juga nih. Ya. Nah, Ibu tahu nggak kebijakan Pemkot Surabaya yang mewajibkan tari tradisional sebagai ekstra wajib di beberapa sekolah di Surabaya? Nah, tentu tahu ya, tentu tahu karena saya orang paling bawah, saya orang paling bawah yang duluan gitu dengar itu. Kebetulan di Surabaya ini sedang digalakkan sekolah ramah anak ya kan, sekolah ramah anak. Kemudian kami punya program sekolah SAS itu ya. SAS itu adalah kegiatan anak-anak di luar jam mengajar yang memberi nilai positif pada mereka. Nah, SAS itu bisa diberikan sebelum dan sesudah mereka belajar. Nah, karena itu menjadi satu kebutuhan atau kewajiban, kemudian kami tidak menempatkan menjadi harus gitu, karena kesukaan itu kan nggak bisa dipaksa. Kalau nggak mau nari, mau disuruh kan juga nggak bisa. Jadi kami menyediakannya begini, kalau hari Jumat pagi kami punya tari ngeremo bareng di lapangan. Nah gitu, kemudian setelah tari ngeremo bareng kita senam ceria gitu kan. Jadi mereka itu awalnya yang nggak suka bisa jadi suka gitu kan, yang awalnya nggak tahu bisa jadi tahu. Meskipun mereka yang nggak suka beneran itu yang nggak akan berkembang ya, kayak gitu-gitu aja, tapi paling nggak kan mereka kenal dulu gitu. Dan itu saya rasa ya tergantung yang di bawah yang mau menempatkannya kayak apa ya. Kalau mau dipaksa jadi satu keharusan ya nggak bisa juga gitu, nggak bisa juga kayak gitu. Tapi artinya itu satu dan sebenarnya nggak asing lah kalau anak sekolah dasar punya ekstra tari, itu nggak asing. Karena saya dulu kan juga guru nari dan kebetulan saya juga ngajar di Stella Maris, di Santa Angela, itu ekstra wajib kok, nari itu harus kan ya, ada 1 jam pelajaran yang kalian harus. Saya soalnya berada di sekolah-sekolah ini dulu itu udah begitu, dan nggak sulit mengenalkan sebenarnya, tergantung pada yang kita yang memberikan kan gitu. Mungkin ini terakhir nih sebelum tutup Bu, ada nggak sih harapan Ibu buat
generasi-generasi muda di luar sana kayak kita ini tentang pelestarian budaya daerah, khususnya tarian daerah, tari remo dan lain-lain. Ya, sekarang itu kan banyak kesenian daerah yang dikemas dengan kemasan yang milenial ya, kemasan yang lebih daripada dulu kan. Jadi kita punya acara-acara yang punya kemasannya lebih keren gitu ketimbang yang kuno-kuno dulu. Harapannya adalah generasi muda maulah belajar kearifan lokal, belajar tari tradisi, apapun, nggak hanya tari, musik tradisi, tari tradisi gitu. Artinya kalau nggak generasi muda yang melanjutkan, siapa lagi gitu kan? Kita ini kaya budaya, kita punya banyak budaya yang harus dilestarikan, harusnya kita bangga gitu loh dengan apa yang kita punya. Tapi jadi akan menyesal kalau kemudian semuanya itu jadi hilang gitu loh, nggak ada lagi, padahal sebenarnya itu sangat berharga. Karena saya merasa dan saya sangat merasakan bahwa ketika saya berada di luar negeri sana gitu ya, membawakan tari tradisi, membawakan nama Indonesia, itu ada kebanggaan dalam diri yang nggak bisa diceritakan kan gitu. Lah kalau itu tidak terjadi pada generasi muda yang sekarang kan sayang. Peluangnya, kesempatannya lebih besar sekarang kan gitu ketimbang saya dulu kan. Anak-anak sekarang ini orang tuanya lebih bisa menyekolahkan ke luar negeri loh. Kalau nggak ada yang dibawa kan sayang gitu ya kan. Tapi menurut orang tua sekarang itu kayak ikut tari-tari tradisional nih, kayak menurut mereka tuh kayak gak perlu gitu Bu. Itu gimana? Nah gini, karena ini yang dinamakan modernisasi, yang dinamakan globalisasi. Ketika budaya-budaya luar udah masuk kan, sekarang anak-anak sekarang kan ala Korea ya, ala K-pop gitu kan. Nah itu kemudian peran orang tua memang sangat penting ya, satu. Kedua, tapi kita juga nggak bisa menyalahkan, nggak harus semua anak suka kan, memang tidak. Tapi paling tidak usaha pengenalan itu sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga di Kota Surabaya, lembaga-lembaga pendidikan ya, contohnya lembaga pendidikan di TK, di SD, di SMP, di SMA sudah sangat dikenalkan budaya-budaya itu. Tinggal bagaimana kita semua menyikapinya, kan begitu. Karena ya memang nggak bisa dipaksa. Orang punya pemikiran dan mindset itu kan nggak bisa dipaksa kan gitu. Sebenarnya usahanya sudah sangat oleh pemerintah, itu sudah sangat. Ya tadi contohnya di sekolah dasar itu pasti ada ekstra nari, pasti ada ekstra karawitan ya kan. Itu pengenalan budaya udah sangat diusahakan. Tapi ya kembali lagi, saya tuh beneran loh, ini beneran. Saya suka nangis kalau lihat anak-anak, terutama Mbak Mas ini ya, yang sekolahnya di sekolah Katolik itu ya. Saya punya teman juga ngajar di Santa Maria, Stella Maris itu, Veteran dan semuanya itu lebih kan selalu punya gamelan. SMA itu kan selalu punya gamelan. Padahal di SMA negeri dan SMA di Surabaya ini nggak semua punya gamelan. Dan setiap perayaan keagamaan ini di gereja itu kan sering kan menggunakan gamelan. Saya suka, ya Allah, kenapa mereka gitu ya, kenapa orang-orang saya sendiri, orang-orang pribumi sendiri nggak seperti itu kan gitu. Saya kan pengennya juga anak-anak SMA kita, anak-anak ini ya sama mau belajar seperti itu. Cuman ya keterbatasan itu tadi juga. Kalau sekolah-sekolah swasta kan bisa pengadaannya sendiri ya, artinya sekolah bisa membeli sendiri. Kalau pemerintah kan ya tetap harus pemerintah yang menyediakan, dan itu nggak murah gitu, memang mahal, dan itu ya perlu pengorbanan, perlu pemikiran, dan perlu yang lainnya juga gitu. Ini ya menarik banget ya, ternyata remo itu saya nggak sebatas nggak sebatas nari, kaitannya luas kan. Iya, betul. Oke, sebelum itu kita mau terima kasih dulu ke Ibu sudah mau ngobrol-ngobrol asik di sini walaupun panas. Nggak masih mau menyempatkan waktunya juga. Sama-sama. Nah, buat teman-teman, semoga yang kalian dengar tadi itu juga bermanfaat buat kita semua.
buat teman-teman juga di luar sana, yuk kita sama-sama mau melestarikan budaya yang kita punya. Bener banget tuh. Nggak kerasa ya kita udah ngobrol lama banget gini. Oh, kayaknya kita harus pamitan nggak sih? Ya nih, sampai sini dulu ya teman-teman. Sampai ketemu di lain kesempatan. Oh iya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video kita. Dadah.